Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Kepala BPS, Pak Kecuk Suharyanto. Pak Kecuk, oke, ini kita menghadapi kompetisi global, kemudian juga kemajuan teknologi dunia sendiri, begitu ya. Ini bagaimana caranya, tadi kita sempat singgung googling ya, Mbah Google sendiri. Ini gimana caranya agar mungkin ya, ada cita-cita mungkin ya, sebenarnya ada cita-cita nggak sih dari Pak Kecuk selama di BPS sendiri begitu ya, mungkin apakah untuk BPS sebagai Mbah Google-nya Indonesia begitu ya ke depan ini bisa tercapai nggak semacam itu? Kalau itu mungkin akan sulit ya. Akan sulit ya. Okay. Tapi bahwa saya bercita-cita supaya data BPS lebih mudah diakses, ya. Kemudian untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ini, BPS juga sudah melakukan berbagai exercise menggunakan big data. Jadi saya mengerahkan anak-anak muda itu untuk mengumpulkan data dari big data untuk melihat beberapa persoalan. Misalnya saja untuk melihat komuter, pergerakan orang misalnya dari Bogor ke Jakarta Selatan, dari Tangerang Selatan ke Jakarta Timur, kita sudah menggunakan Twitter. Ya, kalau itu bisa dilakukan, ke depan surveinya akan diturunkan. Kita juga sudah melakukan misalnya untuk melacak harga-harga, kita juga menggunakan big data, gitu. Tidak hanya pencacahan di lapangan, ya itu harus dilakukan. Kalau BPS tidak berusaha mengadopsi berbagai kemajuan itu, ya kita akan ketinggalan. Ya Pak Kecuk, ke depan tadi begitu ya, peningkatan apalagi sih selain tadi pencacahan? Wah, kita sudah balapan nih dengan informasi dan juga data yang dikeluarkan oleh tadi saya katakan search engine begitu ya, ada Google, kemudian juga macam-macam ya, Yahoo begitu ya. Nah, apakah ke depan akan ada inovasi yang akan dilakukan oleh BPS sendiri terkait dengan mungkin sensus atau survei atau yang akan dilakukan BPS begitu? Ya. Chips begitu setiap rumah atau? Enggak terlalu itu. Tetapi kita sebetulnya sejak 2 tahun ini sudah menggunakan teknologi terkini. Misalnya untuk melacak pergerakan wisatawan Nusantara atau melihat wisatawan mancanegara, kita sudah menggunakan namanya mobile positioning data. Kita sudah menggunakan HP pergerakan itu. Kemudian untuk melihat luas padi, kita sudah menggunakan citra satelit dari LAPAN, dari BIG, yang kemudian kita datangi. Kita tinggal datang ke sana, kita potret pakai HP, gambar itu masuk ke server, dan itu jadilah data. Gitu. Pelan-pelan kita mengadopsi kemajuan teknologi terkini. Kalau nggak begitu nanti susah. Iya. Kemudian juga bagi pesan-pesan begitu ya terkait dengan agar BPS sendiri bisa lebih familiar begitu di masyarakat sendiri. Ini gimana? Langkah-langkah kedepannya seperti apa, Pak? Seperti saya bilang tadi, salah satu tujuan utama BPS adalah selain menghasilkan data berkualitas, kita juga ingin memberikan pelayanan publik yang bagus. Karena nggak ada gunanya kalau BPS mengumpulkan data tapi tidak dimanfaatkan. Kita di sini sudah membuat namanya pelayanan statistik terpadu. Dan itu sudah kita gulirkan sampai provinsi, sampai kabupaten. Jadi orang yang butuh data tinggal akses dari internet, dari web kita, tetapi kalau mereka perlu memahami dan mengolah lebih lanjut, tinggal datang ke sana. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kemudian kita juga membuat berbagai aplikasi yang mudah diakses. Itu aja tujuannya. Nah kemudian begitu agar tadi data-data sendiri ini bisa menjadi data dasar atau acuan di Indonesia sendiri. Tadi saya katakan bahwa banyak data-data hoax gitu ya. Kemudian juga data yang benar tapi debatable sendiri begitu ya. Ini bagaimana caranya agar data BPS ini bisa menjadi dasar data di Indonesia? Walaupun itu sudah ada di undang-undang ya, Pak Kecuk ya. Ya, BPS memang harus terus melakukan sosialisasi. Sebetulnya di sini kita melakukan press release, teman-teman wartawan itu hampir 100 orang. Setiap tanggal 1 dan tanggal 15 selalu datang ke sini. Saya berusaha mensosialisasikan dengan cara yang mudah, terutama bagaimana membaca data tersebut. Ya, clue-clue penting yang perlu ditindaklanjuti untuk membuat berbagai kebijakan. Tetapi ke depan saya juga perlu lebih menggalakkan lagi
bagaimana supaya data BPS digunakan oleh semua pihak. Oke, iya. Tapi kalau misalnya tadi begitu ya, ini kalau dari pesan-pesan yang disampaikan melalui data statistik BPS sendiri sudah diserap banyak gak sih oleh eksekutif, oleh lembaga legislatif atau masyarakat sendiri? Atau tadi begitu ya, hanya sebagai data mati yang tidak memberikan pesan begitu? Kalau bagi pemerintah selalu digunakan. Di dalam sidang kabinet, data BPS selalu dibahas. Digunakan sebagai landasan dalam RPJMN. Di DPR misalnya dengan Komisi 11, kita rutin diskusi dengan mereka. Kemarin saya juga ke DPD untuk mendiskusikan berbagai isu terhangat dari pertumbuhan ekonomi, dari neraca perdagangan, dari kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Bagi para peneliti, data BPS selalu digunakan. Kalau kita lihat misalnya, mayoritas S3 ekonomi atau itu selalu menggunakan data BPS gitu. Untuk masyarakat mungkin yang sering menggunakan adalah pelaku bisnis, tetapi untuk masyarakat yang awam mungkin mereka belum sampai ke sana. Dan itu merupakan PR BPS bagaimana memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa data itu penting dan bagaimana itu diinformasikan dengan cara yang gampang. Itu menjadi tantangan. Nah, tantangan ke depan kita bicara mengenai milenial begitu ya. Nah, ada data-data yang benar dan akurat. Ini dipelintir atau digoreng begitu. Nah, ini gimana BPS sendiri menghadapi tantangan-tantangan ini begitu ya, bahwa data yang benar sendiri dan akurat ini bisa menjadi acuan dari BPS begitu, bisa dilihat. Ini gimana? BPS sejak 2 tahun ini membuat yang namanya Gerakan Cinta Data. Nah, itu dia. Gerakan Cinta Data. Kalau di internal kita latih anak-anak milenial ini untuk menulis opini ya di berbagai surat kabar. Dan kalau di searching di Google banyak sekali opini-opini yang disampaikan anak-anak itu dengan bahasa yang populer. Itu kembali untuk menangkal hoax dan juga untuk memberikan pencerahan bahwa makna data tersebut data yang kemarin itu nggak betul seperti itu. Jadi kalau kita lihat banyak sekali opini-opini yang ditulis oleh teman-teman saya di seluruh Indonesia. Artinya perang data begitu ya, data hoax yang palsu sendiri begitu ya, dengan data asli dari BPS ini, BPS sudah memiliki strategi dan juga senjata begitu ya, untuk menghadapi serangan-serangan data-data hoax yang hadir di Indonesia sendiri, Pak Kecuk. Pak Kecuk, ini bagaimana data-data statistik dari BPS ini bisa menjadi acuan tadi pemerataan pembangunan? Nah, masyarakat ini belum melihat bahwa ada yang melihat bahwa pembangunan ini belum merata begitu ya. Ini BPS-nya melihat seperti apa? Kalau dilihat dari data BPS, memang ketimpangan antara barat dan timur masih tinggi. Kita bicara kemiskinan di DKI hanya 3,5%, di Papua 27%. Dari pertumbuhan ekonomi, ya share dari Indonesia Timur juga masih rendah dibandingkan Indonesia Barat. Dan itu persoalan lama yang memang harus dibenahi. Jadi dari data BPS pun juga menunjukkan bahwa belum merata. Tetapi kalau kita lihat pemerintah sekarang sangat concern dengan pembangunan di Indonesia Timur. Dibangunlah jalan-jalan tol di Papua, Trans Sumatera dan sebagainya. Itu adalah dalam upaya untuk meratakan pembangunan antara barat dan timur. Tetapi tentunya itu butuh jalan yang panjang. Ya. Dan kita lihat sebetulnya itu adalah fakta bahwa pemerintah memang sangat concern untuk meratakan, tapi untuk betul-betul sampai semuanya merata butuh waktu yang panjang, yang kemungkinan tidak akan tercapai dalam pemerintah sekarang dan menjadi pemerintah tugas dari pemerintah berikutnya. PR. Nah, kita bicara mengenai PR terkait dengan pondasi di rekam jejak 2018 yang menjadi pondasi di 2019 begitu ya. Ada bocoran nggak dari data statistik BPS? Kira-kira apa yang akan terjadi gambaran di 2019? Pemirsa, masih akan kita lanjutkan di toko kita sesaat lagi.